Halo, selamat berjumpa dengan channel Kang Asep. Pada kesempatan ini saya akan menelusuri Sungai Citarum, yaitu dari daerah Nanjung atau Curug Jompong menuju ke jembatan Dayakolot. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan sepeda sambil berolahraga. Selamat menyaksikan. Sebelum goes dimulai, marilah kita melihat-lihat dulu terowongan Nanjung yang ada di Curug Jompong. Terowongan Nanjung yang ada di Curug Jompong adalah terowongan air Sungai Citarum yang dioperasionalkan pada akhir bulan Januari 2020 yang lalu. Terowongan ini dibuat oleh pemerintah untuk mempercepat air yang sebelumnya aliran sungai ini berbelok. Kemudian sungai ini dibuat lurus menembus bukit dengan dua terowongan. Tujuannya untuk mengurangi dampak banjir di sepanjang aliran Sungai Citarum, khususnya di daerah Dayakolot yang terkenal sering kena banjir. Sejak dioperasionalkan, Curug Jompong ini sekarang menjadi tempat wisata. Banyak para wisatawan lokal yang berkunjung ke sini, termasuk para goeser, khususnya yang datang dari Cimahi, Bandung, dan sekitarnya. Untuk melihat dari dekat terowongan Nanjung, para pengunjung tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan, termasuk sepeda. Pengunjung harus jalan kaki. Dari tempat parkir untuk menuju ke tempat keluarnya air dari terowongan, kita harus berjalan kurang lebih sekitar 500 meter. Atau 1 kilometer untuk pulang pergi. Awal perjalanan kita menyeberang jembatan. Setelah itu kita akan menemukan jalan naik ke arah bukit. Di atas bukit ini, kita dapat melihat ke bawah terowongan tempat air keluar. Untuk melihat dari dekat terowongan, kita harus menuju ke bawah dengan jalan turun sampai di depan mulut terowongan. Untuk menuju tempat ini lumayan juga dan cukup berkeringat, khususnya saat akan pulang, karena jalannya naik. Tapi bagus juga kok, kita bisa berwisata sekaligus berolahraga. Di sini terdapat beberapa tempat yang tidak boleh dikunjungi karena dianggap berbahaya. Selain itu, ada peringatan-peringatan lain untuk keselamatan pengunjung. Sepanjang jalan, tempatnya bersih sehingga enak dipandang. Setiap 100 meter ada tempat sampah, sehingga pengunjung yang datang ke sini tidak bisa membuang sampah sembarangan. Menurut analisis pribadi saya, kenapa orang cenderung tidak membuang sampah sembarangan di sini? Karena tempatnya menurut saya sih bersih, sehingga orang akan berusaha untuk menjaga kebersihan yang sudah bersih ini. Coba lihat di mal atau di rumah sakit. Karena lingkungannya bersih, orang cenderung akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena itu, sepanjang Sungai Citarum juga mungkin begitu, harus diciptakan suasana yang bersih dan indah, sehingga orang itu akan merasa memiliki. Itu pendapat saya sih. Setelah puas melihat terowongan Nanjung, saya mulai goes untuk menelusuri Sungai Citarum menuju ke arah Dayakolot. Jarak yang ditempuh kurang lebih 22 km. Start pertama dari Curug Jompong, saya tidak bisa menelusuri pinggir sungai karena tidak ada akses jalan. Kita harus menelusuri jalan biasa atau jalan aspal, yaitu namanya Jalan Terusan Nanjung dengan jarak tempuh kurang lebih 2,5 km sampai ke Jalan Penar.
Dari sini kita dapat menelusuri Sungai Citarum sampai ke Dayakolot di pinggir sungai. Di awal penelusuran, kita dapat melihat pohon penghijauan di pinggir sungai yang sudah lumayan tinggi. Ketinggian tanaman pohon itu bervariasi, dan bahkan ada yang tidak begitu menonjol, dan bahkan tidak kelihatan, karena pohonnya masih kecil. Sepanjang sungai, terpasang peringatan dari aparat terkait tentang larangan memanfaatkan lahan. Namun kenyataannya, masih ada masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Selama perjalanan menemukan beberapa alat berat yang sedang mengeruk Sungai Citarum. Jadi selama ini terus dikeruk untuk diperdalam lagi. Karena pada musim kemarau, Citarum ini sangat dangkal. Kelihatannya kurang indah bila dipandang. Sedangkan kegiatan lainnya, saya melihat ada orang memancing, kemudian juga ada yang mengambil rumput di pinggir sungai untuk ternak. Karena saat musim hujan, rumput di pinggir sungai tumbuh dan subur. Selain itu, masih ditemukan jasa penyeberangan menggunakan perahu. Sepanjang jalan, saya menemukan beberapa taman yang kebanyakan dijadikan tempat untuk bermain anak-anak. Walaupun kelihatannya ada beberapa taman yang kurang terurus, anak-anak tidak peduli. Yang jelas mereka bergembira untuk bermain di taman-taman yang ada. Anak-anak ceria dengan menggunakan lahan yang ada di pinggir sungai. Sedangkan untuk pembuangan sampah yang ada di aliran Sungai Citarum dari arah Curug Jompong ke Dayakolot, ada dua hal yang berbeda. Di kampung Bojong Buah, saya lihat sampah itu dikumpulkan di suatu tempat di pinggir sungai, kemudian diangkut menggunakan truk. Tempat pengumpulan sampahnya, Kang? Ya. Setiap seminggu sekali berangkat. Oh, berangkatnya. Ya, bayar juga dia. Oh, iuran masyarakat kena. Ya dari uang sampah. Oh, iya. Itu diangkut sama mobil. Mobil Pemda anu truk tehnya. Nah. Oh. Seminggu sekali itu, Mak? Ya. Ya kadang seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Jantan masyarakat teh hari kapungkur dibakarnya, ente? Kapungkur mahnya dibakar. Oh, ditanam dulu mah. Ya enak ya sampah. Mohon beraresi nya lumayan. Cain aja lumayan lah anu mah. Teu teuing. Karena mah sok Kapungkur rumah kapungkur, Bu. sampah teh Mohon. Citarum teh pinuh. Sedangkan di Bojong Tanjung tidak diangkut tapi masih dibakar. Oh, wah itu akan ngebakarnya. Kita sampah masyarakat kan. Oh, bikin tempe diangkut. Oh, tuh acan ya dia mah hari dia lebet pek kota sama dia atau Pemda? Oh, duka hari ya naon? Kampung naon namanya? Oh.
saat melintas daerah Rancamanyar, saya melihat ada keramaian di pinggir Sungai Citarum. Ternyata ada pembukaan pusat kuliner bantaran Sungai Citarum. Menurut salah satu penjual, dulu tempat ini kumuh. Sekarang dijadikan taman dengan nama Taman Sangkuriang sebagai tempat pusat jajanan untuk masyarakat sekitar. Kuliner yang dijual antara lain berbagai macam makanan tradisional dan minuman. Ada yang lebih menarik lagi, yaitu ada jualan kopi Arabica dari Kertasari. Kopi selera Citarum harum. Kopi Kertasari adalah daerah tempat hulu Sungai Citarum atau dikenal dengan Danau Cisantinya. Jadi awalnya itu dari Danau Cisanti yang ada di Kertasari. Nah, itulah pengalaman saya saat menelusuri Sungai Citarum dari Curug Jompong menuju Dayakolot. Sampai jumpa.